Halo semua, jumpa lagi di channel Belajar Arsitektur bersama saya lagi nih, Sabita. Jangan bosan-bosan ya sama saya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, pada video kali ini kita akan membahas nih mengenai tips-tips untuk menata ruang cuci dan jemur supaya teman-teman bisa lebih happy nih saat melakukan aktivitas ini. Kalau kalian penasaran, yuk disimak videonya. Pernah nggak sih teman-teman itu ngerasa bosen, ngerasa bete, dan juga ngerasa nggak nyaman ketika sedang mencuci? Nah, biasanya faktor penyebabnya itu adalah ruang cuci dari teman-teman yang desainnya tidak diperhatikan dan juga layoutnya yang kurang baik. Seringkali biasanya ruang cuci ini ya dibiarkan polos begitu saja dan desainnya itu kurang bagus gitu, sehingga kita sendiri yang berada di ruang cuci itu merasa tidak nyaman. Pada rumah-rumah zaman dulu biasanya nih ruang cuci itu berada di sudut area rumah. Selain itu juga biasanya ruang cuci itu pencahayaannya masih buruk dan juga untuk penutup lantainya sendiri masih dibiarkan begitu saja menggunakan beton. Kemudian tidak disediakan area untuk menjemur pakaian atau tidak disediakan area-area untuk menyimpan kebutuhan cucian. Nah, untuk renovasi dari ruang cuci jemur ini biasanya tergolong mudah nih teman-teman, karena menggunakan biaya yang tergolong murah, kemudian pengerjaannya juga tidak terlalu rumit karena tidak perlu membongkar area-area pada rumah lainnya. Selain itu juga biaya materialnya biasanya juga cenderung lebih murah karena tidak perlu membongkar area-area di rumah inti seperti kamar mandi dan juga dapur. Namun tentunya biaya ini nantinya akan beda jika buat baru untuk ruang cuci daripada renovasi. Nah, kira-kira apa aja sih tipsnya? Nah, tips yang pertama ada pilihlah lantai yang tepat. Pastikan teman-teman memilih lantai yang bertekstur kasar. Kenapa? Karena material yang bertekstur kasar ini biasanya meminimalisir terjadinya slip, sehingga teman-teman tidak mudah untuk terpeleset ketika area cuci ini dalam keadaan basah ataupun lembab. Nah, hindari juga menggunakan penutup lantai yang terbuat dari material beton ataupun semen polos, karena biasanya material ini licin dan juga susah dibersihkan ketika dalam kondisi berkerak ataupun berjamur. Nah, untuk material yang bisa kami sarankan yaitu kalian bisa menggunakan material keramik ataupun ubin yang tentunya bertekstur kasar, dan juga hindari material-material seperti kayu karena kayu itu nggak tahan air dan juga lembab. Yang kedua ada menambah pencahayaan. Pencahayaan pada area cuci dan jemur ini tergolong penting loh teman-teman. Kenapa? Ya karena area cuci dan jemur ini akan menjadi area yang sering basah dan juga lembab ketika kita melakukan aktivitas cuci dan jemur. Di samping itu, pencahayaan yang kurang juga dapat menghambat aktivitas cuci dan jemur. Dan juga sebagian dari mereka menganggap lampu fluoresen yang ada di langit-langit itu, yang ada di plafon, itu kurang menyenangkan dan kurang menarik. Nah, teman-teman juga bisa nih mengubah satu lampu yang ada di plafon itu menjadi serangkaian lampu hidden lamp, atau bisa juga diganti dengan lampu yang lebih fleksibel yang dapat dilepas pasang seperti lampu trek, atau teman-teman bisa menggantinya dengan atap skylight yang nantinya akan malah membuat pencahayaan lebih baik, yaitu menggunakan pencahayaan alami dari sinar matahari. Yang ketiga ada membuat area untuk melipat dan menyetrika baju. Nah, agar cucian teman-teman lebih rapi, sebaiknya cucian teman-teman ketika setelah diangkat dari jemuran, sebaiknya dilipat kemudian disetrika. Nah, biasanya di area ini, di area cuci jemur yang lama, tidak ada area untuk setrika dan biasanya area ini terpisah sendiri. Nah, sebaiknya area setrika baju dan melipat baju ini di area yang sama sehingga tidak mengambil banyak ruangan. Nah, teman-teman bisa menggunakan kabinet besar yang nantinya bisa digunakan untuk area untuk melipat. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan meja lipat yang ditempel di dinding yang fleksibel, ketika ingin digunakan bisa dibuka, ketika tidak dipakai bisa ditutup. Nanti ujungnya menggunakan engsel, ujungnya lagi bisa menggunakan kaki sebagai penyangga dari meja tersebut. Meja tersebut bisa digunakan juga sebagai area dan meja untuk setrika. Yang keempat, membuat rak kabinet dan juga penyimpanan cucian. Nah, teman-teman pastinya nih pengen banget nih di area cuci dan jemur ini ada area atau kabinet yang difungsikan sebagai penyimpanan alat-alat cucian. Nah, teman-teman bisa mendesain menggunakan lemari dinding atau rak-rak ambalan yang sistemnya floating shelf. Nah, area ini bisa teman-teman gunakan sebagai area untuk tempat menyimpan seperti deterjen atau sikat atau peralatan cucian lainnya. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan lemari kabinet yang seperti ada di kitchen set. Nah, gunanya lemari ini bisa untuk tempat menaruh peralatan setelah dicuci yang biasanya setelah dilipat. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan keranjang cucian yang sistemnya roda yang nanti bisa digunakan sebagai keranjang cucian kotor. Nah, keranjang roda ini nanti bisa diselipkan di dalam kabinet yang berbentuk seperti kitchen set tadi. Yang kelima ada wastafel serbaguna.
Nah, wastafel serbaguna ini bisa teman-teman gunakan sebagai area untuk mencuci pakaian yang terkena lumpur atau pakaian yang sangat kotor ataupun pakaian yang ada nodanya yang teman-teman ingin cuci manual, ingin teman-teman kucek sebelum teman-teman masukkan ke dalam mesin cuci. Nah, teman-teman juga bisa memanfaatkan wastafel ini sebagai area untuk merendam pakaian, misalnya ketika ingin menggunakan pengharum pakaian seperti itu. Nah, wastafel ini juga teman-teman bisa gunakan sebagai area untuk mencuci pot atau mencuci kuas-kuas bagi teman-teman yang hobi untuk melukis. Yang keenam, pilihlah aksesoris yang menarik. Nah, untuk mempercantik ruang cuci dan jemur, teman-teman bisa nih menambahkan elemen dekoratif ke area ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan keset cantik dan juga aksesoris lainnya seperti karya seni, figura, ataupun tanaman-tanaman hias. Nah, aksesoris pertama misalnya keset cantik ini bisa membuat lantai tetap kering dan juga keset cantik bisa menarik perhatian pada ruangan ini. Nah, sedangkan untuk tanaman hias bisa membuat ruang cuci dan jemur ini terasa lebih natural dan juga alami. Demikian video kali ini mengenai tips menata ruang cuci dan jemur. Semoga menginspirasi teman-teman yang ingin menata ruang dan cuci jemurnya. Jangan lupa untuk like video ini dan bagikan kepada teman-teman kalian supaya video ini lebih bermanfaat bagi orang lain. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung soal menata ruang cuci dan jemur atau teman-teman pengen bertanya nih tentang hal lain seputar interior ataupun arsitektur, teman-teman bisa tanyakan ke komentar di bawah ini ataupun nanti teman-teman bisa diskusi langsung dengan studio Rancang Reka Ruang yang nanti kontaknya akan kami taruh di link description box di bawah ini ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Sabita. Bye-bye. Adios. Demikian video kali ini mengenai ruang cuci dan jemur. Salah. Cut.